Siap. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Dayana. Oh, satu ya. Ya, Dayana nggak masuk. Ya, sudah izin. Ada lagi yang nggak masuk? Ya, satu orang ya. Nah, anak-anak sudah siap buat belajar hari ini? Siap. Kapan? Semua buku-bukunya udah dibawa semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik ya anak-anak, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita, ya kita awali dulu dengan membaca surat-surat pendek dan juga menyanyikan lagu nasional, ya. Kita gunakan smart TV-nya ya untuk mencari lagu-lagu nasional nanti. Kita cari membaca surat pendek ya. Ikuti semuanya ya. Sadaqallahul azim. Lanjut menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional. Tolong kamu dukung ya. Budi Pemuda Indonesia, tanah batu musisi untuk negara.
Warna baju. Ya anak-anak, mungkin di pelajaran sebelumnya, ya di bab sebelumnya kalian ya sudah belajar tentang bumi, ya ingat gak? Ya lapisan-lapisan bumi, ya kan? Apa saja lapisan bumi? Ya, ya bagus ya. Nah sekarang juga kita masih belajar tentang bumi, ya, ya bagaimana kondisi bumi kita, ya. Jadi masih ada hubungannya dengan pembelajaran kita sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu bisa lihat ya di papan interaktif ini, yaitu kamu nanti mampu ya mendeteksi fenomena perubahan di lingkungan kita. Apa sih perubahan lingkungan kita ini? Kamu harus bisa mendeteksinya. Yang kedua, kamu mampu menganalisis hubungan sebab akibat antara aktivitas atau kegiatan manusia dengan pemanasan global. Ada nggak sih hubungannya ya antara kegiatan kita di bumi dengan terjadinya pemanasan global? Ya nanti kita cari tahu bersama. Dan yang ketiga adalah kamu nanti akan merancang solusi kreatif, ya, merancang solusi kreatif, ya untuk mengurangi dampak pemanasan global, ya, mengurangi dampak pemanasan global. Bagaimana nanti berarti kita nanti ada ya kegiatan yang sangat menarik. Ya nanti kalian akan dikelompokkan, ya kalian akan berperan menjadi detektif bumi. Keren nggak? Keren. Apa sih tugasnya detektif itu? Mencari tahu, ya mencari tahu apa sebab-sebab jadi dari sebuah permasalahan lalu dipecahkan. Nah, kamu tidak mencari tahu yang lain, ya, tapi cari tahu tentang bagaimana menjadi detektif bumi, ya kondisi bumi kita bagaimana, dampaknya bagaimana cara mengatasinya. Ya nanti siap-siap ya. Ya baik. Kemudian untuk selanjutnya nanti anak-anak juga akan ibu perlihatkan ya kondisi bumi kita sekarang itu bagaimana. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Biar tambah semangat, mau nyanyi? Siap ya. Kita cari dulu lagunya. Kita cari lagunya ya. Ya, lagu pemanasan global. Yang mana nih? Ini ya? Ya. Ikut nyanyi semua ya. Kita cari lagi ya, Bu, apa benar Bu ya lingkungan kita itu banyak perubahan? Ya coba kamu perhatikan di sini. Gambar perubahan Gunung Jawa-Jaya dulu dan sekarang. Ya. Nah, di sini kita cari ya bagaimana ya perubahan yang terjadi pada puncak Gunung Jawa-Jaya dari tahun ke tahun. Ya.
itu? Ya, kenapa sih Bu? Kan itu udah katanya abadi. Puncak Jaya itu dilapisi salju abadi disebutnya. Tapi sekarang kok katanya sudah semakin menipis. Ya, yang dulu itu ketebalannya itu sangat tebal, ya sekarang itu diperkirakan hanya tinggal beberapa meter aja. Bahkan diprediksi ya salju abadi di Puncak Jaya itu akan hilang pada tahun 2026 ini. Sedih nggak dengarnya Nana? Sedih. Ya karena itu nanti akan berdampak dengan lingkungan di sekitarnya yang letaknya juga berjauh dengan puncak gunung itu, ya akan berdampak dengan menipisnya salju abadi di Puncak Jaya. Ya, ada yang tahu nggak kenapa ini bisa terjadi nak? Oh pintar ya Wes ya. Ya kata Wes katanya Bu mungkin ini sebabnya karena panas bumi kita. Ya bumi kita semakin panas sehingga salju yang ada di Puncak Jaya itu semakin menipis. Ya, nah itu namanya perubahan lingkungan. Ya yang tadi kita di tujuan pertama itu kan kita bisa memprediksi ya mencari tahu apa perubahan yang ada di lingkungan kita. Salah satunya ini. Di Indonesia itu puncak abadi Jaya itu sudah tidak abadi lagi. Ya, karena akibat dari pemanasan global tadi kata Wes ya. Itu nggak akibat pemanasan global. Ya baik anak-anak, untuk lebih memperjelas lagi materi kita hari ini ya, kita pelajari ya dengan video pembelajaran. Kita cari video pembelajaran. Video pembelajaran tentang pemanasan global. Ya kita lihat di sini kenapa terjadi global warming. Ada yang tahu global warming itu apa? Itu pemanasan global ya. Coba kita cari tahu ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Merupakan sebuah tempat tinggal yang nyaman untuk dihuni manusia. Kondisi udara yang baik, hamparan pepohonan hijau, dan air yang segar terdapat di sana. Nampaknya itu hanya sebuah ekspektasi manusia saat ini. Bumi yang sekarang sangat tidak nyaman untuk dihuni. Polusi udara di perkotaan, kebakaran hutan, pencemaran air, serta pemanasan global sedang terjadi pada bumi saat ini. Lalu, apa sih pemanasan global itu? Apakah nampak seperti bumi yang dibakar atau seperti bumi yang sedang direbus? Tentunya bukan seperti itu. Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal dengan perubahan iklim global adalah kondisi memanasnya iklim bumi secara umum akibat ulah manusia yang telah berkontribusi memproduksi gas-gas rumah kaca ke atmosfer sehingga berdampak besar terhadap kondisi temperatur di permukaan bumi yang bertambah panas. Pemanasan global disebabkan oleh jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan, hasil pembakaran industri, penggunaan CFC seperti AC, kulkas, dan botol aerosol, pembakaran hutan, dan gas metana yang berasal dari kotoran ternak dan mikroba di rawa-rawa. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas CO2 yang terkonsentrasi di atmosfer menahan panas matahari sehingga panas matahari tidak terpantulkan ke atas dan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Beberapa dampak pemanasan global yang dapat kita rasakan saat ini seperti naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara dan selatan, banjir yang semakin intens terjadi, cuaca dan iklim yang menjadi tidak teratur, dan semakin langkanya beberapa spesies fauna. Contohnya,
beruang kutub yang kehilangan habitatnya akibat mencairnya es, dan orangutan yang kehilangan habitatnya akibat dari pembakaran hutan dan pembukaan lahan. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, menerapkan 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle, melakukan reboisasi hutan, dan memperbanyak menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Ya. Baik anak-anak, nah tadi sudah kalian amati, dengarkan ya tentang materi tentang pemanasan global. Yang disebut juga apa pemanasan global? Global warming. Ya, global warming, pemanasan global. Berarti bumi kita itu semakin hari semakin apa? Panas. Namanya pemanasan global itu berarti bumi kita semakin hari semakin panas. Tadi kalian sudah dengar apa penyebabnya bisa terjadi pemanasan global? Apa saja? Apa? Ya, kemudian apa gas karbon dioksida yang berlebihan, apalagi pembakaran hutan, apalagi apa? Penggunaan apa? Ya, asap kendaraan bermotor, pabrik-pabrik, ya semuanya menyumbang apa? Pemanasan, terjadi pemanasan global. Ya, nah sekarang supaya kita tambah seru lagi belajarnya. Dan ibu mau tahu kamu udah paham belum pembelajaran tadi tentang materi pemanasan global, bahwa bumi kita ini terancam bahaya. Ya, bahayanya bukan karena adanya penjahat, ya, tapi karena adanya pemanasan global. Ya, nah pemanasan global itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Yang sebenarnya aktivitas manusia itu bisa dikatakan ya itu yang dilakukan. Ya, kita tidak tahu ternyata apa yang kita lakukan itu bisa menyebabkan perubahan lingkungan yang begitu dahsyat dengan adanya pemanasan global. Ya, akibat dari pemanasan global apa saja tadi? Apa? Adanya banjir besar. Ya, mungkin kalian kalian waktu itu belum lama ya terjadi banjir besar di daerah Sumatera. Ya, itu kan akibat dari ulah tangan manusia, akibat aktivitas manusia yang tidak baik ya kalau itu ya. Apalagi? Mencairnya es di kutub, betul. Salah satunya tadi ya, mencairnya es di Gunung Jayawijaya yang semakin lama semakin menipis dan diprediksi tahun ini akan benar-benar habis. Sedih banget ya, tinggal nama ya, salju abadi ternyata tidak abadi ya, akibat aktivitas manusia. Ya itu beberapa ya, nanti kita akan ada game ya. Untuk mengetahui kemampuan kamu tentang materi tadi. Siap semuanya? Siap. Siap nggak? Siap. Yuk, kita cari dulu ya. Games tentang pemanasan global. Ini juga ya. Kita ke Google dulu. Games tentang pemanasan global. Ya, nanti di sini ya setiap kelompok maju, ini udah ada kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti maju di sini adalah
kalian itu tugasnya mengetuk setiap kotak secara giliran untuk membukanya dan mengungkapkan benda di dalamnya. Coba kita cek dulu ya. Nah ini ya, paham ya? Dibuka dulu kotaknya, di situ ada sesuatu ya, dan kamu cari bahasanya di sebelahnya. Siap? Siap. Ya, lalu kita ulang ya. Ya, ya. Semangat ya, kita semangat ya teman-teman semuanya. Kita mulai. Mulai. Yang lain tetap di belakangnya. Lanjut, ayo semangat, semangat. Kasih semangat dong yang lain. Ayo, semangat sedikit. Ya ada waktunya ya. Ayo, Kak. Papa, ayo. Lanjut. Lanjut. Ayo kasih semangat dong, tepuk tangan dong. Ayo. Ayo deh. Karbon dioksida apa itu? Udah diajarkan. 9 menit lagi. Tiga 30 detik. Detik lagi. Yo, ada 3 soal lagi. Baca yang putih. Siap-siap, ini satu soal lagi teman-teman. 2 soal lagi ya. Ayo, 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 ayo. Ya udah habis ya, dengan waktu 2 menit 39 detik. Tepuk tangan buat nomor 1. Lanjutkan, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ya, untuk menambah pemahaman kamu tentang materi tadi. Cara kalian kerja dalam kelompok ya, masing-masing kamu menjadi detektif bumi. Ya, mau gak jadi detektif? Mau ya. Tugas kalian adalah ya mencari tahu ya akibat-akibat terjadinya pemanasan global. Ya, mengapa itu terjadi, dan juga nanti kalian juga harus mencari tahu mengobservasi lingkungan kalian, perubahan-perubahan apa yang terjadi di lingkungan kalian yang berhubungan dengan pemanasan global. Ya, cari tahu ya, sebagai detektif harus kritik ya, mencari tahu dampak dari pemanasan global. Siap ya? Jangan lupa LKPD-nya ini nanti dituliskan nama kelompok dan anggotanya. Ya, silakan diisi dan kerjakan. Ini
berjalan dengan lancar ya. Hasil yang kalian kerjakan juga semuanya bagus ya. Kalian memperhatikan pembelajaran hari ini. Sekarang sebelum kita tutup ya, kita simpulkan dulu pelajaran hari ini. Ya, apa tadi yang kalian pelajari tentang apa? Yang disebabkan aktivitas siapa? Manusia. Apa saja aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global? Lalu apa saja akibat dari pemanasan global? Jadinya banjir akibatnya, apalagi? Air laut ya pasang, apalagi? Mencairnya es di kutub, pintar semuanya ya. Lalu tentang efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Masih ingat tadi yang udah diajari? Ya. Apa guys? Berangkatnya cahaya matahari jatuh atmosfer bumi karena gas karbon dioksida yang terjebak. Ya, gas karbon dioksida yang terjebak di atmosfer bumi. Ya, jadi bumi kita tuh terperangkap dalam panas yang disebut dengan rumah kaca. Jadi seolah-olah bumi kita itu ada di dalam sebuah rumah kaca yang terperangkap panas di dalamnya akibat meningkatnya karbon dioksida dan penggunaan bahan bakar fosil semuanya. Nah, semua itu bisa nggak kita kurangi dampak-dampak itu? Bisa. Cara bagaimana untuk mengurangi pemanasan global? Hemat listrik, betul. Karena listrik itu menggunakan bahan bakar fosil. Jadi hemat. Apa lagi? Reboisasi, penerangan hutan yang dulu, betul. Pintar apa lagi? Menerapkan 3R, bagus banget, semuanya pintar. Tepuk tangan buat semuanya. Ada satu kegiatan ya yang tidak bisa dilaksanakan di kelas ya, yaitu kamu nanti tugasnya adalah kamu merancang ya bagaimana cara mengatasi ya perubahan lingkungan yang disebabkan oleh pemanasan global itu. Ya, bentuknya boleh berupa poster ya, dikerjakan ya proyek ini. Bisa poster, bisa juga menggunakan selain poster nanti kamu juga bisa menggunakan bentuknya itu bisa dalam yang kayak konteks teks gitu. Membaca infografis ya, bisa bentuknya poster atau infografis ya. Itu nanti kamu buat di rumah secara kelompok ya. Baik ya, karena sudah selesai, mari kita tutup dengan